Cara terbaik untuk sholat yang duduk itu adalah sila. Kalau tidak, ya sambil duduknya duduk iftiroshi. Duduk seperti duduknya tahiyatul awal. Cara sholat orang yang sedang mendapatkan udzur syar'i. Udzur syar'i itu bisa bermaksud seseorang itu lagi sakit, atau orang itu lagi di perjalanan, atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya hadis terakhirnya nanti kita akan bahas mengenai orang yang sholat duduk di atas kursi. Dua hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hukumnya sholat bagi orang yang sakit adalah wajib. Ya, hukum sholat bagi orang yang sakit ya tetap wajib. Ya kan? Ada orang yang diajak sholat, ayo sholat, aduh saya sakit perut, nggak ada alasan. Ya, keadaan sakit seseorang tidak menggugurkan kewajiban sholat. Kalau dia orang Islam, kalau dia berakal, kalau dia sudah baligh, berarti wajib atasnya sholat. Kalaupun sakit, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Anda Islam, sholat. Berakal, nggak ODGJ, nggak gila, terus nggak ada dalam keadaan tidak sadar, misalkan ketiduran atau pingsan. Terus umurnya berapa? 40 tahun, masa iya belum balik? Kan gitu. Wajib sholat. Ya. Jadi di sholat itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat cuma ada 3, ya tadi, Islam, berakal, dan baligh. Itu aja. Adapun syarat sah sholat, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Ada juga yang mengatakan 8. Baik, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Nama sahabatnya adalah Imran bin Husain. Imran bin Husain ini bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau saya sholat tapi tidak mampu berdiri? Karena salah satu rukun sholat itu adalah berdiri. Kan gitu ya? Ada 18 kan rukun sholat. Salah satunya berdiri. Bagi yang mampu. Bagaimana kalau seseorang itu tidak mampu berdiri? Tidak mampunya ini karena dia sakit, atau tidak mampunya ini karena dia sedang dalam perjalanan, yang mana dalam perjalanan ini tidak memungkinkan berhenti, kayak kereta api gitu kan. Gak mungkin kita minta masinisnya gitu ya, kita mau misalkan kemana, ke Surabaya, perjalanan 10 jam, lewatin duhur asar, gak bisa kita ke depan ke masinis, Pak berhenti dulu dong, ngapain, mau sholat? Oke, kata masinis, kan gak mungkin kayak gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan sholat di waktu itu. Misalkan sudah zuhur ini dan tidak ada air untuk wudu, kita bisa tayamum. Dengan cara apa? Bekal tanah dari rumah. Bekal tanah dari rumah. Tanah yang suci, apakah itu 1 sendok, dibekal, dimasukin ke tisu, masukin tanah ya 1 sendok lah, gulung gitu. Nah itu dipakai untuk tayamum nanti kalau kita memang sedang dalam perjalanan. Itu caranya ya. Di kereta kan kadang-kadang kita ya cebok aja susah, nggak ada air gitu kan. Nah maka tayamumlah dengan tanah yang kita bekal dari rumah. Boleh itu. Caranya seperti itu. Ya, kalau madhab Imam Syafi'i ketat dalam tayamum itu. Kita harus tanahnya tanah suci. Nggak hanya debu yang nempel di dinding misalkan. Dinding kereta kita tayamum. Nggak bisa kalau dalam madhab Syafi'i. Harus debu dari tanah yang kita ambil.
Ya, ketat untuk masalah tayamum. Nah itu, bagaimana kondisi seseorang ketika dia tidak bisa sholat dalam keadaan sempurna. Sholat dalam keadaan sempurna itu ya kayak sholat kita ya. Takbiratul berdiri, menghadap kiblat, nutup aurat, kan gitu ya. Kemudian i'tidal secara sempurna, ruku secara sempurna, sujud secara sempurna. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kamu qaiman, sambil berdiri. Fa'ilam tastati, kalau tidak mampu, faqaidan, maka sholatlah sambil duduk. Gimana cara sholat sambil duduk? Kemarin kita sudah bahas hadisnya, bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalliya mutarabbian. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sambil sila. Ya, cara terbaik untuk salat yang duduk itu adalah sila. Kalau tidak ya sambil duduknya duduk iftirashi. Duduk seperti duduknya tahiyatul awal. Boleh seperti itu. Ya. Fa'ilam tastati, kalaupun tidak bisa duduk, maka fa'ala janbin, maka berbaringlah. Ya. Fa'ala janbin ini harus kita pahami, berbaringnya itu adalah berbaring ke kanan. Maksudnya yang kita tempelkan ke lantai itu adalah tubuh bagian kanan kita. Sebelah kanan jadi miring ya. Miring ke arah kiblat dengan posisi tubuh kita yang ada di lantai itu adalah yang sebelah kanan. Kayak mayit lah gitu ya. Kan mayit kalau diiniin arahnya ke kanan. Nah kayak gitu. Ya. Wala janbin itu adalah miring ke arah kiblat dengan yang jadi tumpuan adalah bagian sebelah kanan kita. Ya, kalau menghadap kiblat, kalau mengarah kiblat berarti kepala kita itu kemana? Ke utara. Kaki kita ke selatan. Nah, kayak gitu ya caranya. Kalau memang memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan, misalkan menghadap kiblat seperti itu karena ruangannya sempit, misalkan kepalanya ke ngetan, kakinya ke kulon, gak jadi masalah. Ya, dalam keadaan darurat tidak jadi masalah. Asalkan sholat. Saking pentingnya sholat, gimana pun caranya tetap harus dilakukan. Berbaring bisa. Berbaring dengan posisi kepala kita di ngetan, kaki kita ke kulon. Atau dalam cara apapun, yang penting niat dalam diri kita menghadap kiblat. Gitu ya. Salat bagi orang yang memang dalam keadaan terkena udzur syar'i. Ya, udzur syar'i itu adalah halangan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Seperti sakit dalam perjalanan atau dalam keadaan darurat tertentu, gitu ya.